Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya. Juga sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pagi hari ini dipertemukan kembali dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita untuk istiqomah bersama ngabalis, untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah amal kebaikan, dan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman kita, takwa kita ila yaumil akhir hidup kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga itu ada kamar-kamar yang luar biasa, yang bisa terlihat dari dalamnya dan bisa terlihat pula dari luarnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini disampaikan Rasulullah yang disampaikan melalui Al-Faqih dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ia menurunkan dari Abu Ja'far, dari Ishaq bin Abdurrahman Al-Khari, dari Abu Isa bin Harun, dari At-Tusi di Baghdad, dari Abu Muawiyah, dari Amr dan Tammah bin Amr, dari Abu Ismail Abu Roja, dari seorang penduduk Basrah yang mengambil dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati laghurufatu Inna fil jannati laghrufa yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha." Rasulullah sampaikan, sungguh di dalam surga itu ada kamar-kamar yang luarnya bisa terlihat dari dalamnya, dan dalamnya bisa terlihat juga dari luarnya. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala itu, "Qila wa man sukkanuha ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa yang berhak menghuni kamar-kamar yang luar biasa itu di dalam surga itu? Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala alladziina yut'imuna at-ta'am." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penghuni dalam kamar-kamar yang luar biasa di dalam surga itu, yang pertama adalah alladzina yut'imuna ta'am, orang-orang yang suka memberi makan, orang-orang yang suka memberikan sedekah makanan. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yutayyibunal kalama, penghuni, tanda-tanda penghuni kamar yang luar biasa dalam surga itu yang kedua adalah baik dalam berbicara, adabnya bijaka, bicaranya pelan, tidak menghardik, tidak memfitnah, tapi bicaranya sangat luar biasa sopannya. Wa yutayyibunal kalam, yang kedua.
Cirinya penghuni surga itu adalah yang pertama memberi makan, dan yang kedua bicaranya sangat bagus, bicaranya baik ya. Yang ketiga wayudimu nasyam. Kata Rasulullah, ciri penghuni dari kamar-kamar yang luar biasa dalam surga itu yang ketiga adalah selalu melanggengkan puasa. Orang yang senantiasa melanggengkan puasa. Dan yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yufsunas salam, orang yang senantiasa menyebarkan salam kepada saudara-saudaranya. Dan yang kelima wa yusalluna bil laili wan nasu niyamun. Dan orang yang kelima, tanda orang penghuni surga tadi adalah orang yang senantiasa mengerjakan sholat di waktu orang-orang sedang tidur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada sahabat juga yang bertanya kepada Rasulullah tentang orang-orang tadi. Orang yang pertama, orang yang suka memberi makan, orang yang bicaranya dengan baik, orang yang melanggengkan puasa, orang yang menyebarkan salam, dan orang yang senantiasa mengerjakan sholat dikala waktu orang-orang tidur. Kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, inna haula'i ahlu dzalik. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka itu memang pantas menjadi penghuninya. Namun waman yutiku dzalika, siapa orang yang bisa melakukan semua itu ya Rasulullah? Siapa orang yang mampu melaksanakan memberi makan, berkata baik, melanggengkan puasa, menyebarkan salam, dan mengerjakan sholat dikala orang tidur? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, qala subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad atabal kalama wa man at'ama ahlahu faqad at'amal ta'ama wa man shoma ramadhana faqad adama siyama wa man laqiya akhahu wa fasalama alaihi faqad afsal salama wa man sholal isa al akhirata wal fajra faqad sholal bil laili wan nasu niyamun. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat tadi, siapa yang mampu mengerjakan itu semua ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad atabal kalamah, yaitu mereka yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berarti ia telah berbuat baik dalam bicaranya, berbuat baik dalam kalamnya. Orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala berarti orang yang sebaik-baik bicara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wa man at'ama ahluhu faqad at'amat ta'ama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi makan keluarganya, barang siapa menafkahi keluarganya agar keluarganya tidak kelaparan, maka ia telah memberi makan, itu namanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampaikan, wa man shoma ramadhana faqad adama siyama. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, berarti dia telah melanggengkan puasa itu sendiri. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan lagi, wa man laqiya akhahu fasalama alaihi faqad afsad salama. Siapa saja yang ketika ketemu dengan saudaranya kemudian dia mengucapkan salam assalamualaikum, maka dia adalah orang-orang yang senantiasa menyebarluaskan salam, orang yang menyebarkan salam. Kemudian Rasulullah pun sampaikan, wa man sholal isya'a al akhirata wal fajra faqad shola bil laili wan nasu niyamun.
Siapa saja yang sholat isya dan subuh berjamaah, berarti ia telah mengerjakan sholat sewaktu orang-orang tidur. Maksudnya, yang dimaksud orang tidur di sini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Majusi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita ternyata sebenarnya mampu untuk menjadi penghuni surga yang kamar-kamarnya yang terlihat dari dalam dan dalamnya pun terlihat dari luar, yang sangat luar biasa. Pertama, penghuni surga dalam kamar yang sangat luar biasa itu adalah orang-orang yang suka memberi makan. Maksudnya orang yang senantiasa menafkahi keluarganya sampai tidak kekurangan, tidak kelaparan. Yang kedua, orang-orang yang baik dalam bicaranya, yaitu orang-orang yang senantiasa bertasbih, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Mereka lah orang-orang yang baik bicaranya. Dan yang ketiga, orang yang melanggengkan puasa, orang yang senantiasa puasa di bulan Ramadan, menyebarkan salam, artinya ketika ketemu saudaranya, beliau senantiasa memberikan salam kepada saudara-saudaranya, assalamualaikum. Dan yang kelima, tanda orang atau orang yang berhak menghuni itu adalah mengerjakan sholat sewaktu orang-orang yang tidur, yaitu mengerjakan sholat jamaah isya dan subuh di masjid atau musalah. Artinya orang-orang Majusi, Nasrani, dan Yahudi sedang tidur. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amalan yang mampu menjadikan kita penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.